Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu asrafi amma musalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan rezekinya sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini dengan lancar. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang seperti ini. Yang kami hormati Bapak dosen Pak Pariman MPSI selaku mata kuliah psikologi perkembangan dan teman-teman kelas F yang kami hormati. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tahap perkembangan anak prasekolah dan sekolah. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Lia Esa Putri Kurniawati dengan NIM 2119074. Yang kedua yaitu Bintang Hadi Darussalam dengan NIM 2119075. Yang ketiga yaitu Fatihah dengan NIM 2119094. Yang keempat yaitu Sherly Irma Amalia dengan NIM 2119178. Yang kelima yaitu Alfian Musaki dengan NIM 2119309. Yang keenam yaitu Esti Winanhayu dengan NIM 2119347. Yang ketujuh yaitu Munah Amelia dengan NIM 2119351. Berikut kelompok kami akan mempresentasikan tentang tahap perkembangan anak prasekolah dan sekolah. Terima kasih. Silahkan boleh disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Esa Putri Kurniawati, NIM 2119074. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan anak prasekolah dalam poin pengertian perkembangan. Maksud dari perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Dalam bahasa Inggris disebut juga development. Maksudnya adalah adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan sistem organ yang berkembang sehingga memenuhi fungsinya. Perkembangan adalah perubahan psikologis dari proses psikis dan fisik pada diri anak menuju kedewasaan yang memengaruhi kehidupan anak menuju dewasa, ditandai oleh kemampuan yang lebih siap untuk beradaptasi dan tanggung jawab dan kebebasan dalam kreativitas. Termasuk dalam perkembangan ini termasuk dalam perkembangan emosi, intelektual, tingkah laku yang sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada masa balita, karena pada masa ini pertumbuhan dasar berbahasa, kreativitas, kesadaran sosial dan emosional, dan intelijensi berjalan dengan sangat cepat. Semua akan optimal jika interaksi sosial diusahakan sesuai dengan kebutuhan anak pada berbagai tahap perkembangan. Yang kedua yaitu faktor yang memengaruhi perkembangan. Ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor genetik atau yang disebut intrinsik. Merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Faktor ini merupakan bawaan normal, jenis kelamin, dan suku bangsa. Terus yang faktor kedua yaitu faktor lingkungan atau disebut ekstrinsik, merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, sebisa mungkin anak itu mempunyai lingkungan yang baik agar perkembangan anak sesuai harapan orang tua. Selanjutnya pembahasan tentang faktor pendukung perkembangan menurut Suchiningsi. Yang pertama, terpenuhi kebutuhan gizi anak tersebut. Yang kedua, peran aktif anak. Yang ketiga, pendidikan orang tua. Yang keempat, lingkungan yang merangsang semua aspek perkembangan anak. Yang kelima, peran aktif orang tua. Baik, lalu ciri-ciri anak usia prasekolah menurut Snowman mengemukakan ciri-ciri anak prasekolah 3-6 tahun yang biasanya ada TK. Ciri-ciri yang dikemukakan meliputi aspek fisik, sosial, emosi, dan kognitif anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah, NIM 2119094. Di sini selanjutnya saya akan membacakan yaitu ciri fisik anak prasekolah. Di sini yang pertama itu ada anak prasekolah umumnya aktif, dan yang kedua, setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan istirahat yang cukup. Nah, yang ketiga, otot-otot besar pada anak prasekolah itu berkembang dari kontrol terhadap jari dan tangan. Nah, yang keempat itu di sini ada anak-anak masih sering mengalami kesulitan untuk memfokuskan pada pandangan penglihatan yang kecil, objek yang kecil. Nah, baik, saya akan membacakan yang kedua yaitu ciri sosial anak prasekolah, karena saya pertama sudah menyebutkan yaitu ciri fisik anak prasekolah, dan yang kedua itu ada ciri sosial anak prasekolah. Yang pertama, ada umumnya anak pada tahapan ini memiliki suatu atau dua sahabat. Tetapi sahabat ini cepat berganti. Mereka umurnya dapat menyesuaikan dari secara sosial. Jadi dalam persahabatan ini tidak seperti SMP SMK ya, yang akan bisa juga selalu bersama-sama, tapi umumnya pada anak prasekolah sosial ini bisa berganti. Nah, mungkin ini tuh bisa juga terjadi pada hal-hal pas TK ya, pas di taman kanak-kanak. Nah, yang kedua itu ada kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terorganisasi secara baik. Berarti dalam berkelompok pun mereka masih tidak cenderung untuk memilih ya, tetapi mereka lebih kecenderung teman bermain yang nyaman menurut mereka. Nah, yang ketiga ini ada anak lebih muda seringkali bermain berlebihan dengan anak yang lebih besar ya, karena terkadang yang adik saya juga punya adik ya yang masih kecil, saya juga mengalami seperti itu. Terkadang anak kecil itu lebih nyaman terhadap orang dewasa, karena terkadang anak yang lebih besar atau yang lebih dewasa itu bisa memberikan kenyamanan ke mereka, tapi nilai negatifnya itu terkadang anak yang lebih besar lupa bahwa ada anak kecil yang masih mengikuti mereka, dan akhirnya mereka mencontohkan yang tidak baik seperti itu. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munah Amelia, NIM 2119351. Saya di sini akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai ciri emosional pada anak prasekolah. Ciri emosional pada anak prasekolah cenderung mengapresiasikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah mereka sering diperlihatkan oleh anak seusianya. Iri hati anak prasekolah seringkali terjadi, sehingga mereka seringkali memperebutkan perhatian guru dan kedua orang tua mereka. Kemudian yaitu ciri kognitif pada anak prasekolah. Ciri kognitif pada anak prasekolah umumnya telah terambil dalam berbahasa. Sebagian besar dari mereka senang berbicara, khususnya pada kelompoknya. Sebaiknya pada masa tersebut anak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan anak seusianya. Dan sebagian besar dari mereka juga perlu dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian ciri berikutnya yaitu kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan mengagumi, dan kasih sayang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya Esti Winahyu, NIM 2119347 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ciri-ciri khas peserta didik usia sekolah. Ya, yang pertama, usia 5-9 tahun. Nah, meliputi pada fisik. Nah, fisiknya itu seperti pertumbuhan badan lambat tetapi teratur, kemudian koordinasi otot-otot meningkat, kemudian senang akan permainan yang aktif, dan kemudian fungsi penglihatan mencapai batas normal. Kemudian poin kedua yaitu intelektual. Nah, intelektual itu seperti perkembangan kepandaian masing-masing individu. Nah, terus perhatiannya mudah tertuju kepada benda-benda yang bergerak. Kemudian perhatian terhadap sesuatu sangat singkat. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu emosi. Emosi seperti emosi berubah dan peka terhadap teguran. Kemudian
sudah dapat diserahi tanggung jawab ringan. Kemudian suka atau tidak suka, spontan dikatakan. Kemudian bertanya-tanya tentang perbedaan kelamin, yaitu termasuk yang emosi. Kemudian sosial. Nah, sosial itu seperti jujur, suka bercerita apa yang tadi disaksikan, sudah mulai terbuka gitu ya. Kemudian senang berkawan, maksudnya sudah senanglah, tidak terang lagi gitu. Kemudian pada usia 9 sampai 12 tahun. Nah, fisiknya seperti pertumbuhan lambat dan teratur. Kemudian pertumbuhan gigi tetap dan gigi susu tunggal. Kemudian nafsu makan besar. Kemudian aktif, sangat aktif ya. Terus kemudian bagi anak wanita timbul haid pada akhir masa ini. Kemudian intelektual. Nah, intelektual itu seperti suka bercerita dan mengeluarkan pendapat. Kemudian minat belajar besar. Kemudian banyak minat dalam hal keterampilan. Kemudian perhatiannya itu tertuju pada kehidupan sehari-hari yang konkret atau nyata. Kemudian emosinya itu seperti kawan menjadi teman berunding. Maksudnya sudah mulai terbuka dengan kawannya. Kemudian ingin sukses dan ingin tahu. Kemudian mulai tumbuh rasa tanggung jawab terhadap tingkah laku dan diri sendiri. Kemudian tidak terlalu ingin tahu tentang lawan jenis, sudah mulai cuek. Kemudian mudah kecewa dan cemas bila ada kemalangan di keluarganya. Kemudian dalam sosialnya. Nah, sosialnya itu seperti gemar membentuk kelompok sebaya untuk dapat bermain bersama-sama. Kemudian suka membuat peraturan permainan sendiri. Kemudian lebih senang hidup di dalam kelompoknya. Kemudian laki-laki dan wanita bermain sendiri-sendiri. Dia sudah tahu gitu loh. Akhirnya pisah-pisah mainnya. Kemudian ciri-ciri khas anak usia sekolah dasar yang lain itu seperti ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Kemudian suka memuji diri sendiri. Kemudian kalau tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan, itu tidak dianggap penting. Kemudian perhatiannya teruju pada kehidupan praktis sehari-hari. Kemudian timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Ya baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Musaki NIM 2119309 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah. Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri, yaitu faktor turunan atau biasa disebut dengan hereditas. Hereditas ialah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri dari satu generasi ke generasi lain dengan perantara plasma benih. Nah, jadi di sini hereditas itu diturunkan dari orang tua ke anak. Yang selanjutnya yaitu ada faktor sifat atau sifat-sifat yang diturunkan dari induknya. Yang pertama, misal ketika ibu dan bapaknya memiliki warna kulit yang putih, maka sifat dari warna kulit anak itu sendiri juga akan mengikuti warna putih. Namun jika salah satu dari ibu atau bapaknya memiliki warna kulit yang berbeda, maka kemungkinan besar anak tersebut akan memiliki warna kulit coklat atau menyamai dari salah satunya, bukan keduanya. Seperti kita ketahui, bermacam-macam sifat manusia, misalnya penyabar, pemarah, pemboros, hemat, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut dibawa manusia sejak lahir. Ada yang dapat dilihat atau diketahui, namun ada juga yang tidak dapat diamati secara penglihatan manusia. Yang selanjutnya ada inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Kemampuan umum atau inteligensi seseorang dapat diketahui secara lebih tepat dengan menggunakan tes inteligensi atau tes IQ. Selanjutnya ada bakat. Bakat adalah suatu bawaan yang dimiliki oleh anak,
berupa kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang lainnya. Kemampuan khusus ini biasanya berbentuk keterampilan dalam suatu bidang, misalnya kemampuan khusus dalam bidang seni, musik, suara, olahraga, matematika, bahasa, dan lain sebagainya. Bakat sebagaimana halnya dengan inteligensi merupakan warisan dari orang tua, nenek, kakek, dari pihak ibu dan bapak. Warisan dapat dipupuk dan dikembangkan dengan bermacam cara, terutama dengan pelatihan dan didukung dengan dana yang memadai. Selanjutnya ada penyakit atau cacat tubuh. Nah, di sini penyakit atau cacat tubuh juga dapat mempengaruhi perkembangan dari anak. Beberapa penyakit atau cacat tubuh bisa berasal dari turunan, seperti penyakit kebutaan, saraf, dan luka yang sulit kering. Di samping itu, faktor biologis juga dapat mempengaruhi perkembangan manusia, karena salah satu kehidupan adalah reproduksi yang mempertahankan suatu menghasilkan keturunan yang kemudian akan mengalami proses bertujuan untuk keberlangsungan spesies. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri anak. Yang pertama misalnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan, ya bergantung pada keadaan lingkungan anak itu sendiri. Contoh dari faktor lingkungan yaitu ada keluarga. Keluarga yang merupakan tempat anak diasuh dan dibesarkan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan, terutama keadaan ekonomi rumah tangga serta tingkat kemampuan orang tua dalam merawat yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan jasmani anak. Yang kedua ada sekolah. Tingkat pendidikan perkembangan anak, terutama kepribadian dan kemajuan pendidiknya, orang tua yang berpendidikan akan menghasilkan anak yang berpendidikan pula. Anak yang tidak pernah sekolah akan tertinggal dalam berbagai hal. Sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak, karena di sekolah mereka dapat belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada masyarakat. Nah, masyarakat sendiri merupakan teman-teman anak di luar sekolah. Kondisi orang-orang di desa atau kota tempat tinggal juga turut mempengaruhi perkembangan jiwanya. Anak yang dibesarkan di daerah perkotaan misalnya berbeda pola pikirnya dengan anak yang dibesarkan di desa. Anak yang kota umumnya lebih bersikap dinamis dan aktif bila dibandingkan dengan anak desa yang cenderung bersikap statis dan lamban. Yang selanjutnya itu ada makanan. Makanan yang bergizi dan memiliki vitamin, protein, mineral yang cukup juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama ketika anak di masa usia sekolah tahap awal seperti TK misalnya, SD, dan seterusnya. Selanjutnya ada iklim. Iklim juga berpengaruh terhadap perkembangan jiwa individu. Sifat-sifat iklim alam dan udara mempengaruhi pula sifat-sifat individu yang berada dalam iklim yang bersangkutan. Seorang yang hidup pada iklim tropis, jiwanya akan terlihat lebih tenang, lebih nerimo dibandingkan dengan seorang yang hidup pada iklim dingin. Karena iklim tropis keadaan alamnya tidak sekeras pada iklim dingin, sehingga perjuangan hidupnya pun cenderung lebih santai. Yang selanjutnya yaitu ada kebudayaan. Latar belakang budaya suatu bangsa sedikit banyak juga mempengaruhi perkembangan jiwa individu. Misalnya latar belakang budaya desa, keadaan jiwanya masih murni karena masih berada pada lingkungan kultur bangsa sendiri yang mengandung pandangan hidup keagamaan. Lain halnya dengan seorang yang hidup dalam kultur kota yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Jadi seperti kita ketahui biasanya di daerah pedesaan itu masih kental akan adat kebudayaan maupun dari ajaran-ajaran agama. Yang selanjutnya yaitu ada kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Bila anak merupakan anak tunggal, maka perhatian orang tuanya tentu tertuju pada anak itu sendiri, sehingga anak itu pasti akan memiliki sifat manja. Berbeda halnya dengan anak yang memiliki
beberapa saudara, karena perhatian orang tua akan dibagi kepada masing-masing anak. Sekian dari pemaparan materi mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah. Dilanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sherly Irma Amalia, NIM 2119178. Saya akan melanjutkan materi mengenai kriteria kematangan masa anak usia sekolah. Kematangan sekolah merupakan kesiapan anak dalam memasuki masa-masa sekolah. Usia anak yang matang sekolah yaitu sekitar 7 tahun. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai kriteria atau kategori kematangan sekolah. Yang pertama, anak sudah dapat menangkap masalah-masalah yang bersifat abstrak, seperti contohnya matematika dan angka-angka. Yang kedua, anak sudah dapat menggambar dengan lebih rapi. Kemudian yang ketiga, anak sudah dapat mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyisir rambut sendiri, mengikat tali sepatu, serta menyisir rambut dengan benar. Kemudian yang keempat adalah anak sudah lebih mampu mengendalikan tubuhnya untuk duduk dan mendengarkan pelajaran daripada masa sebelumnya, walaupun mereka lebih senang melakukan kegiatan fisik.